Assalamualaikum Bu Puji, bagaimana kabar Waalai hari ini? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Puji. Oh ya, hari ini Bu Puji meluangkan waktu sebentar. Ya Bu, boleh. Oke. Sini duduk dulu ya Bu ya, santai saja. Begini Bu, Ya. kira-kira ini Bu Puji mau cerita apa? Ya Bu, gini ya Bu, saya pengen ngobrol sebentar biar agak lega. Ada masalah apa Bu Puji? Jadi saya bingung mau melakukan apa terkait Anton. Anak saya kelas 8D itu sering melanggar tata tertib Bu. Saya sering menjadi saya sering menjadi murid yang Anton itu sering menjadi murid yang sangat menarik bagi guru-guru atau lebih tepatnya murid istimewa. Begitu, nggih, yang memang harus selalu diperhatikan begitu nggih Bu nggih. Iya, betul. Berarti Anton yang tinggi itu ya Bu, yang ganteng itu nggih? Leres Ya yang Bu, itu? betul. Ya betul. Oke. Padahal anaknya itu gagah ya Bu ya, ganteng. Sebetulnya kalau ketemu dengan guru dia ramah Bu. Dengan saya pun biasa dia menyapa, tapi kok ya selalu bikin masalah. Jadi kepala saya tambah pusing kalau sedang mendengar Anton lagi. Begitu gitu. Mudah-mudahan nanti dengan mengobrol ini, dengan kita saling bicara ini ya Bu, bercerita ini nanti jadi ada solusinya begitu. Oke. Ya Bu, saya sebetulnya sudah melakukan berbagai cara untuk menghadapi Anton, tapi kok ya masih belum menemukan jalan keluarnya. Saya sampai mau apa lagi nih ya? Begitu nggih. Oh ya, selama ini apa saja yang sudah Bu Puji lakukan untuk istilahnya menangani permasalahan Anton ini Bu? Ya, saya sudah melakukan pendekatan dengan Anton, sudah melakukan atau mengobrol dengan orang tua dari Anton. Tapi ya ternyata masih begitu saja. Begitu nggih. Jadi belum ada perubahan nggih. Nggih, belum. Kira-kira Bu, dari yang sudah dilakukan ini, kira-kira nanti Ibu pinginnya Antonnya itu berubahnya seperti apa sih Bu gitu? Iya. Jadi harapan saya bisa berbincang dan bertukar pikiran sehingga saya nanti bisa harapannya dengan bertukar pikiran dengan Ibu, nanti Anton atau masalah Anton bisa teratasi Bu. Gitu ya. Oke. Jadi di sini Bu Puji itu sudah melakukan hal tadi ya, seperti bicara dengan orang tua, dengan wali muridnya sudah nggih? Sudah, termasuk kemarin itu pernah nggih ada permasalahan. Saya sudah sempat memanggil orang tua supaya datang ke sekolah, dan orang tua juga cerita keadaan Anton di rumah seperti apa. Akhirnya orang tuanya juga bingung mau ngapain gitu Bu. Nggih.
Berarti di rumah juga Anton istilahnya mungkin ya seperti itu juga ya Bu, sama kayak di sekolah gitu istilahnya eh, apa namanya selalu istilahnya ya istimewa juga di rumah begitu nggih? Nggih. Jadi menurut cerita orang tuanya seperti itu. Dia itu kebetulan anak apa ya, anak tunggal Bu. Oh Jadi begitu. jadi seperti kayak mencari perhatian apa nggih? Oke. Kalau menurut Bu Puji sebetulnya murid yang ideal itu seperti apa sih Bu? Maksudnya pingin Antonnya itu seperti apa gitu? Jadi murid ideal yang seperti apa? Kalau menurut saya itu murid yang ideal itu murid yang mempunyai kesadaran diri, terus apa ya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau saya ingin Anton juga sedikit demi sedikit menuju ke arah seperti itu, Bu. Oke, oke. Kemudian Bu, untuk Anton ini kira-kira di sekolah itu Anton sudah terpenuhi belum kebutuhannya nggih Bu nggih? Maksudnya kebutuhan belajarnya dia begitu maksud saya. Untuk kebutuhan belajar sepertinya belum sepenuhnya loh Bu. Belum nggih. Karena berdasarkan hasil tes EQ dan gaya belajarnya modelnya Anton, kalau saya ngobrol dengan orang tuanya, Anton itu termasuk kelompok gaya belajar yang kinestetik, Bu. Oh, kinestetik ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira menurut Bu Puji apa yang belum Ibu lakukan untuk menghadapi Anton ini? Yang akan Ibu lakukan selanjutnya begitu? Kira-kira seperti apa? Yang akan saya lakukan selanjutnya seperti ini Bu, ya dulu kemarin saya sudah pernah memberikan konsekuensi. Konsekuensi. Jadi sudah berbagai cara saya lakukan. Ternyata perubahannya hanya 0, sekian% lah, hanya tipis sekali. Ternyata cuma sedikit ya Bu. Sedikit nggih. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab yang seperti teman-temannya itu tidak ada. Begitu. Berarti selain apa namanya tadi dengan konsekuensi guys, konsekuensi kan sudah. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan yang belum pernah dilakukan sama Ibu? Mungkin kayaknya bisa nopo Ibu pakai keyakinan kelas. Mungkin juga dilanjutkan dengan menggunakan segitiga restitusi nopo nggih. Memang belum saya coba Bu. Berarti untuk itu bisa dicoba nggih Bu untuk Anton? Ya, kayaknya bisa dicoba loh itu Bu. Oke. Untuk melakukan itu kira-kira Bu Puji butuh bantuan pihak lain nggak? Kalau bantuan dari pihak lain jelas Bu, karena saya butuh bantuan dari misalnya guru BK, karena guru BK kan yang lebih paham tentang peserta didik. Terus juga saya minta bantuan guru mapel, termasuk juga bantuan dari orang tua Bu, supaya orang tua juga lebih terlibat dalam pendampingan anak. Betul sekali Bu Puji. Kemudian Bu Puji kira-kira ini solusi dari Bu Puji ini tadi kira-kira kapan ya mau dilaksanakan begitu? Oh iya.
Dan rencana saya besok saya akan lakukan, saya akan manggil Anton dan kita bicara atau menggali perasaan mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan. Kayak gitu Bu, rencananya itu besok. Begitu ya Bu Puji. Jadi Bu Puji sudah punya rencana ya, berarti mulai besok itu sudah mulai dilaksanakan begitu. Ini sudah berarti ini ya, Bu Puji itu sudah hebat loh, ini sudah segala macam dilakukan yang tadinya yang tadi segala yang diupayakan dengan orang tua, bicara dengan orang tua, dengan BK dan yang dengan wali juga gitu, ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian Bu Puji sekarang itu akan berupaya untuk melakukan segitiga restitusi, kemudian melakukan keyakinan kelas juga, istilahnya pemantapan keyakinan kelas ini, dan ini dilaksanakan kapan Bu Puji? Tadi? Insya Allah besok. Besok, besok. Berarti baik Bu Puji di sini. Bu Puji sudah menemukan solusinya sendiri ya ternyata. Hebat sekali. Bu Puji. Terima kasih atas waktunya. Lain kali kita bisa ngobrol kembali, mungkin setelah pelaksanaan dari solusi-solusi tadi yang Ibu sampaikan. Begitu. Nggih Bu Siti, terima kasih juga saya jadi dapat solusi dalam menghadapi Anton ini. Iya, sebetulnya itu solusi dari Bu Puji sendiri loh. Tapi kalau tidak ngobrol seperti ini, mungkin saya tidak bisa berpikir untuk ke solusi tersebut. Baik Bu Puji, sampai ketemu lagi besok setelah pelaksanaan. Jadi saya ingin tahu hasilnya besok seperti apa. Begitu Bu Puji. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Puji ada waktu nggak sebentar? Boleh minta waktunya? Boleh. Terima kasih Bu. Apa ya Bu Puji? Begini Bu, saya pengen cerita aja gitu. Boleh curhat ya Bu ya? Boleh. Begitu. Boleh. Terima kasih Bu. Tapi nanti jangan bilang-bilang dulu ya Bu. Saya cerita seperti ini begitu. Saya pengen solusi saja sih dari kita bicara ini. Saya ingin dapat solusi untuk memperbaiki saya dan murid yang bersangkutan begitu Bu. Oke Bu, siap. Begini Bu, hari ini kan saya piket Bu, di pergantian jam kedua ke jam ketiga itu kan ada beberapa anak tuh yang izin keluar untuk ke WC. Saya lihat itu ada beberapa kelas yang begitu. Tapi ada beberapa anak setelah dari WC itu ternyata nggak langsung pulang Bu, nggak langsung pulang ke kelas maksud saya, tapi mereka itu ke kantin dulu. Nah, kemudian setelah di kantin kita perhatikan ada yang langsung pulang sekitar beberapa menit kemudian langsung kembali ke kelas, tapi ada malah yang duduk-duduk di depan ruang lab IPA gitu. Saya perhatikan kok ada 6 anak waktu itu tadi Kemudian saya itu samperin gitu. Saya dekati mereka, kemudian saya sapa gitu, Mas, ini kan belum waktunya istirahat gitu. Mereka bilang lagi makan Bu, belum sarapan. Oh ya sudah gitu. Terus tak tunggu beberapa menit,
ada beberapa yang ada 2 anak yang kemudian sudah selesai makan terus kemudian ke kelas, tapi ada 4 anak ibu yang masih di sana begitu. Kebetulan ini anak 9C. Kemudian saya dekati lagi, Mas kan udah selesai makannya, kok belum ke kelas lagi? Gitu. Ada di antara mereka yang jawabnya begini Bu, malas aku masuk ke kelas. Ibu kan bukan sekarang kan bukan pelajaran ibu, kenapa nyuruh kami masuk gitu. Iya. Mereka bilang begitu. Jadi saya jelaskan bahwa hari ini saya itu piket harian, kemudian saya bilang juga kalau guru yang bersangkutan sudah menunggu di kelas begitu, dan ada sih 2 anak istilahnya yang kembali ke kelas setelah saya bilang begitu, dan yang lainnya itu akan ke kelas juga tapi ditahan sama 1 anak Bu, ditahan tangannya nggak boleh pergi gitu loh maksudnya gitu. Saya kan di situ nggak habis pikir gitu ya Bu, kok bisa gitu loh maksudnya, kok temannya akan ke sana pun ditahan gitu loh, nggak boleh ini gitu. Terus saya tanya lagi, kebetulan itu namanya Mas Soleh gitu, Mas Soleh kenapa nggak masuk kelas begitu. Kemudian jawabannya cuma 1 kata, bebah begitu, kata itu saja gitu. Akhirnya kalau yang mas-mas ini memang itu anaknya sudah terkenal dengan manutnya itu begitu. Jadi akhirnya saya waktu itu tarik nafas, istighfar, akhirnya saya tinggal pergi terus terang karena saya khawatir kalau nanti saya di situ terus jadi kayak pingin marah-marah gitu, jadi tujuannya tidak terlaksana seperti itu. Akhirnya saya istighfar, kemudian saya pergi sambil mengamati dari jauh itu dari depan ruang guru. Beberapa saat dua temannya itu kembali ke kelas, dan saya lihat juga 5 menit berikutnya dia nyusul ke kelas begitu. Jadi saya pikirnya gimana ya gitu, maksudnya biar mereka itu, terutama Mas Soleh ini, dia tuh sadar gitu loh bahwa istilahnya apa yang dilakukan itu keliru begitu. Bukan cuma itu, istilahnya secara bahasa pun ke orang tua itu juga keliru gitu ya mungkin. Dan mungkin juga sih Mas Solehnya itu istilahnya ada sesuatu hal yang istilahnya mengganggu pikirannya juga, saya belum paham di sini kenapa sampai istilahnya terucap seperti itu. Istilahnya ucapan yang seperti itu kan nggak seharusnya gitu. Nggak seharusnya, seperti itu. Mohon maaf Bu Siti. Iya. Untuk tujuan dari masalah Mas Soleh tadi, tujuan kita berbincang-bincang itu intinya mungkin Bu Siti kepengen mencari solusi, betul Bu. Biar Mas Soleh itu istilahnya ya sama kayak teman-teman yang lain begitu loh. Misalkan sebetulnya ada waktu lah, misalkan dikasih waktu, misalkan belum sarapan pun nanti ada istilahnya ada dikasih waktu, ada toleransi seperti itu, walaupun itu belum istirahat, misalkan 5 menit silakan untuk makan misalkan. Kalaupun misalkan nggak makan di kantin, nanti disilakan makan di kelas seperti itu. Ada toleransi seperti itu sebetulnya. Tapi yang jadi permasalahan di sini karena memang masalahnya itu sudah melewati waktu yang sudah ditentukan sekitar 20 menitan begitu lebih, kemudian diingatkan tapi responnya seperti itu tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Jadi pinginnya ya kayak teman yang lain lah, misalkan sudah selesai ya sudah, terus kembali ke kelas seperti itu. Dan memang di semua sisi pasti ada yang seperti Soleh Bu. Tapi apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani anak seperti Soleh Bu?
Eh, untuk Mas Soleh, saya sebetulnya sudah cerita juga sama wali kelasnya, Bu. Nggih. Sudah sama wali kelasnya, begitu sama guru BK juga, tapi itu tadi belum terlalu mendalam mungkin seperti itu. Secara sepintas saja begitu, istilahnya saya baru tahu backgroundnya Mas Soleh. Memang itu anak yatim ya, Bu. Kemudian karena kurang perhatian dari orang tua begitu, karena ibunya kan harus istilahnya mencari nafkah seperti itu. Jadi dia di pelajaran pun agak kurang pemahamannya begitu. Kemudian untuk yang lainnya, saya tahu Mas Soleh itu kalau di olahraganya bagus, Bu. Gitu. Tapi kalau istilahnya di pelajaran-pelajaran seperti kalau menghitung saya belum begitu paham, tapi kalau di pelajaran pemahaman yang banyak membaca, Mas Soleh itu kayak sama sekali nggak suka gitu. Itu yang saya berarti kalau jenis Mas Soleh itu berarti dia sukanya yang praktek gitu, nggih. Ya begitu. Kalau praktek, kalau yang mikir-mikir misalnya yang kayak matematik dan sebagainya itu mungkin dia kurang, nggih. Oke. Nah, kira-kira Bu Siti tahu nggak penyebabnya kenapa kok dia nggak suka dengan pelajaran-pelajaran yang seperti itu? Nanti saya cari tahu dulu ya, Bu, yang sekarang ini. Kalau yang secara umum saya memang tahunya seperti itu dari guru-guru mapel yang lain. Memang kami udah sempat cerita juga bahwa istilahnya kalau di kelas 9C Mas Soleh itu kalau untuk istilahnya seperti menulis atau membaca atau mendengarkan itu kurang pemahamannya di sana begitu. Istilahnya responnya nggak sesuai yang diharapkan begitu. Kemudian saya tahunya kalau Mas Soleh itu di olahraganya bagus, itu entah di volley atau di atletiknya juga, karena memang saya lihat sendiri begitu, Bu. Kalau yang sekarang mungkin nanti saya akan menghubungi wali kelasnya lagi ya, Bu, atau mungkin nanti sekalian sama guru BK-nya begitu. Nanti saya akan cari informasi. Sebetulnya hari ini, terkhusus hari ini ya, Bu, dengan istilahnya dari respon Mas Soleh yang cenderung negatif itu kan ke guru maksud saya. Itu kenapa, apa yang menyebabkannya begitu. Nanti saya tak cari tahu dengan kolaborasi lah ya, Bu, dengan istilahnya wali kelasnya sama guru BK-nya dulu. Berarti rencana Bu Siti mau melaksanakan aksi itu kapan, Bu? Ini nanti ya, Bu. Ini nanti setelah beberapa saat sebelum pulang sekolah, mungkin nanti sekitar jam 1:30 lah begitu, Nanti saya hubungi wali kelasnya begitu. Setelah pembelajaran selesai, kemudian guru BK-nya juga saya cari tahu dulu hari ini Mas Soleh itu ada apa begitu. Kenapa sikapnya seperti itu begitu, Bu. Terus kira-kira Bu Siti perlu bantuan siapa untuk menangani kasusnya? Jadi nanti saya minta bantuan tentu saja wali kelas sama guru BK-nya, Bu. Di sini yang lebih paham tentunya kan mereka begitu ya, Bu. Jadi nanti mungkin bisa juga saya telepon dulu mungkin sama orang tuanya gitu, sama ibunya, sekiranya kok nanti ada waktu begitu kan kita via telepon dulu gitu. Istilahnya kayaknya memang Mas Soleh tuh hari ini lagi kayak bad mood banget begitu deh istilahnya, sampai merespon seperti itu begitu. Jadi maksud saya
khawatirnya saya nanti itu akan menular ke teman-teman yang lain Yang seperti lain. Oke. Berarti harus diantisipasi terlebih dulu ya, Bu, ya? Oke, begitu. Atau mungkin Oke. nanti setelah ini juga boleh minta tolong juga minta ketemu apa ya Bu sama Mas Solehnya gitu, minta difasilitasi gitu sama wali kelas sama guru BK gitu. Nah, itu dari situ Bu Siti kan sudah menemukan solusi nggih, Oh, nggih Bu. yang Wah, rencananya akan diaksikan atau akan itu praktekkan nanti sepulang nggih. sekolah. Nggih, nanti Bu sepulang sekolah. Maksudnya Nggih, biar lebih cepat selesai, biar lebih lega juga Bu gitu. Ya nggih, saya dan istilahnya nanti solusi selanjutnya juga bisa dipikirkan bersama berikan begitu. bersama. Oke. Nggih, alhamdulillah berarti Bu Suti sudah menemukan solusi dari percakapan kita. Iya, Bagaimana alhamdulillah. Bu perasaannya? Makasih banyak ya Bu Puji. Allah. Iya, Bener, lega tadi sama-sama. bener-bener saya kayak akan kebawa istilahnya saya akan terus terang emosian ya Bu, maksudnya cenderung tersulut. Ya begitu. Emosi di sini emosi yang negatif atau yang positif saya biasanya langsung nyetrum begitu. Jadi kalau ada anak yang begitu biasanya langsung kayak ini anak kenapa begitu kan? Iya. Ternyata alhamdulillah dengan berbincang dengan Bu Puji saya jadi lega juga, nggak marah-marah lagi juga ya Bu. Istilahnya bisa mengurai masalah begitu loh. Jadi bisa tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Puji. Oke, sama-sama. Semoga ke depan atau nanti Ibu bisa menyelesaikan masalah dengan siswanya dan berhasil tidak menular ke orang lain atau ke teman yang lain. Oke Bu, Dan amin. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Puji. Oke, sama-sama. Kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi ya Bu, biar saya juga kalau ada masalah bisa ngobrol lagi sama Bu Puji. Ya sebentar, mungkin besok atau lusa mungkin kita bisa bertemu Bu untuk membicarakan masalah ini, nggih. Ya, terima kasih banyak ya Bu Puji. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.